digitalisasi itu ngaruh nggak sih pada peran mahasiswa? Kalau saya sangat setuju. Kenapa? Dengan adanya digitalisasi, tentunya akan mempermudah mahasiswa dalam melakukan segala hal. Apalagi tadi mengenai dengan investasi ya. Misalkan dulu investasinya mungkin menabungnya ditaruh di celengan seperti itu atau masih manual. Nah sekarang dengan adanya digitalisasi itu, teman-teman bisa berinvestasi mungkin melalui aplikasi digital. Banyak sekali ada Shopee, ada Jai dan lain-lainnya seperti itu. Mungkin bisa juga teman-teman investasi emas itu juga bisa sekarang kalau digital, bisa lewat pembelian atau mungkin bisa lewat BSI digital. Di media sosial itu apa Pak? Juga belajar dan produktif. Tadi kan ada di negara digital. Sekarang banyak nih Pak mahasiswa yang mulai tertarik investasi. Menurut Bapak, apa pentingnya mahasiswa belajar investasi dan ini? Kenapa semakin investasi itu kan biasanya buat jangka panjang. Mungkin teman-teman semua mahasiswa misalnya punya uang 100.000, kalau misalkan ditaruh di Gopay, di Dana atau di Shopee, itu biasanya cepat habis. Karena ketika mungkin ada di bawah juga sekarang ketika teman-teman misal ke kaki atau jajan dan pilih saja ya memang seperti itu. Nah dengan adanya investasi menurut itu nanti uang tersebut bisa teman-teman bisa dimasukin ke aplikasi digital yang berbasis tadi, bisa seperti Shopee atau dengan bisa Ajaib. Teman-teman nanti di situ bisa berinvestasi dengan membeli saham. Membeli saham juga teman-teman harus belajar dulu setiap investasi itu ada resiko. Ada dan juga high risk. Jadi dengan risiko yang kecil, tapi nantinya secara ekonominya bisa juga. Tapi ada juga yang high risk ini kan jadi risiko yang besar untuk besar. Ketika teman-teman nih punya uang 100.000 di sini setiap bulan masukin ke investasi dari misalkan 1.000, misalnya 1.000. Yang kita sebutkan kalau misalkan kamu menggunakan dananya itu kan harus ditanya dulu. Dan itu biasanya baru seperti tadi baru seperti jadi kan itu bisa salah satu menjadi menunda teman-teman untuk beli yang biasanya saya kasih. Nah, 100.000 itu mungkin kecil sekarang ya. Kalau misalkan dari konsisten setiap bulan dan kita ada kenaikan harga, itu akan berguna. Berarti Pak investasi itu bukan cuma buat orang yang kerja aja ya Pak? Semua orang bisa berinvestasi. Tapi tidak mungkin orang yang bekerja di bidang pekerjaan itu mungkin dari skala investasinya ya. Jadi orang yang bekerja kan dia secara pemasukannya itu lebih besar. Jadi dia investasi itu bisa beda. Orang yang tidak bekerja, kalau dia punya uang 100.000, mungkin bisa disisihin 20 buat investasikan. Sebenarnya nanti investasi yang penting itu harus dari uang ini atau uang tidak terpakai. Misalnya nih teman-teman, ini masih punya semua ya. Misalnya punya uang 1 juta, nah 1 juta itu teman-teman masukin ke investasi semuanya, masuk semuanya. Nah tiba-tiba ternyata ada deadline balik dia puas, nah itu tidak ada lagi. Ini masuk semua situ. Nah, tidak tahunya investasinya ternyata ada yang dulu. Jadi kan kalau ada dana cadangan, lama-lama harus ditarik. Berarti dalam keadaan rugi. Nah, tapi kalau misalkan itu udah rugi, teman-teman ada uang lain yang disisihkan, mau harga turun atau naik, ini nggak bakal dilakukan. Sekarang aplikasi digital investasi kan banyak banget ya Pak. Menurut apakah investasi membuat investasi menjadi lebih mudah untuk mahasiswa Pak? Tentunya lebih mudah. Kenapa? Karena bisa langsung akses
aplikasi tersebut dari handphone teman-teman. Pasti setiap mahasiswa tentunya mempunyai handphone, tidak misalnya Ya, Pak. pasti smartphone juga. Nah, smartphone itu bisa menginstal aplikasi-aplikasi untuk investasi, mulai dari Stargate, jadi itu bisa di-download di Play Store atau App Store, dan itu gratis. Teman-teman tinggal daftar pakai KTP verifikasi dan bisa top up itu bebas, mulai dari suku dan seterusnya. Jadi sangat mudah, semua orang bisa akses. Ya tuh, banyak yang ikut-ikutan investasi dan kalau dilihat dari sisi warga negara, finansial warga negaraan, Pak, apa sih hubungannya investasi dengan peran mahasiswa sebagai peran warga negara? Peran investasi terhadap mahasiswa, Iya. warga negara. Iya betul. Menurut saya ya, Iya. untuk jangka panjangnya pastinya sangat bagus. Kenapa? Karena apabila mahasiswa sudah mulai investasi, tentunya untuk jangka panjangnya mereka nanti keuangan atau finansialnya akan bagus. Misalnya dari semester 1 dari semester 1 sudah belajar investasi, misalnya perusahaan, emas dan lain-lain. Dia konsisten. Nah nanti di semester 8 ketika dia lulus, investasinya udah pasti bakalan bagus meningkat. Lulus dia investasi bagus, otomatis keuangannya bagus, finansial bagus. Bisa jadi setelah lulus dia tidak bekerja, dia malah bisa jadi seorang independen perusahaan. Karena dia punya modal, dengan adanya modal tersebut, mungkin dia bisa membangun bisnisnya mulai dari yang dalam kecil, dari penjualan dan lain-lain. Itu kan nantinya bisa membawa pekerjaan dan dia tidak harus dicari kerja di sana kemari, dia harus cepat kerja. Menurut saya sangat bagus, dan untuk jangka panjangnya dampak mahasiswa investasi terhadap warga negara tadi, semakin dia mulai investasi, maka semakin bagus juga dampaknya nantinya bagi Indonesia. Di era sekarang, sebelum mahasiswa itu Gen Z atau Gen Z sekali juga boros di keuangan, Betul sekali, Pak. isu tamu daripada mau ke kafe dengan berinvestasi. Betul sekali, Pak. Sekali mau ke kafe itu harus juga pengalaman saya itu bisa di atas 20.000 sekali nongkrong. Iya, Sedangkan dalam arti yang Islam itu tentunya bukan cuma untuk segi finansial keuangan tadi untuk berusaha. Teman-teman pastinya ada keinginan yang juga. Iya. Itu sudah lihat sisi itu, dari sisi itu kalau ngomong di rumah sendiri itu sangat susah dan Sangat kecil. karena setiap tahunnya itu. Ternyata investasi itu tidak cuma urusan ke orang pribadi ya, tapi juga punya dampak yang lebih luas ya Pak. Betul. Yang salah investasi muslim Iya, Pak. kira-kira nih, semuanya ada banyak dan kalian bakal bisa punya rumah sendiri dari hasil terbaik sendiri untuk ke depannya. Pasti keinginan untuk mempunyai rumah itu setiap orang kan pasti masing-masing pasti punya ingin, Pak ya. Setiap orang pasti ingin punya rumah sendiri, keluarga. Itu macam gimana ya? Kalau diusahakan pasti bisa, karena dari banyak investasi, dari sumber kerjaan pasti untuk beli rumah atau bikin rumah pasti bisa, cuman jangka panjang. Ya, untuk saya untuk membangun rumah atau membeli banyak itu pasti semua orang, karena mungkin dong kita harus ikut protokol dulu. Ya, terus juga untuk mempunyai rumah itu tidak mudah karena ya mungkin keinginan dong besar, cuman ada apa kelihatannya ada keinginan gitu, Pak. Belum ada. Belum ada. Belum ada. Belum ada modalnya. Yang
Iya, betul. Di daerah sini, di daerah sana itu menurut saya harganya sih masih mahal, masih sekitar 150 sampai 200 juta itu masih dapat. Kalau kalian teman-teman di daerah Jabodetabek, Jakarta, Bogor, dan Bekasi itu memang rata-rata itu sekarang di kisaran harga 350 sampai 500 juta. Ya, itu yang Ukurannya sama seperti di sini. Iya. subsidi itu ya. Kalian bisa bayar sedikit dengan pendapatan ganda kira-kira harga sedikit itu bakal yang begini. Berapa tahun? Cukup lama itu, cukup lama. Makanya dengan investasi bisa bersihkan dana ini tapi sedikit. Ya, Mungkin sekarang hasilnya sedikit lagi kita nggak tahu. depan. Misalnya di investasi itu harganya naik, bisa menambah value, Iya, betul. bisa menambah modal dan lain-lain, bisa menambah. Tapi kalau misalkan kita nggak makan, kita nggak makannya namanya kan kira-kira kalau vaksin dan harga Iya. dengan teman-teman bayangkan sendiri aja kisaran dari ratusan juta kemudian uangnya pas setelah nikah Iya. pasti khusus dan mungkin cowok-cowok ya artinya betul bisa Bisa. karena tentunya cowok punya menjawab yang bisa. Iya. Oke Pak, cukup untuk pembahasan kali ini. Terima kasih untuk Pak Riki. Semoga teman-teman makin paham bahwa investasi itu penting dan bisa mulai belajar dari sejak mahasiswa. Dan jangan lupa, jadi warga negara kita itu harus bijak. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.